Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di konten kali ini kita akan throwback. Kita akan sedikit tarik belakang ya. Luar biasa ya. Kita sudah melewati beberapa rangkaian acara dan sekarang kita sedang menantikan buah hati kita, kehadiran buah hati kita, satu anggota keluarga kami yang akan hadir nggak lama lagi, dalam beberapa bulan lagi hitungannya. Kita sih nggak pernah menyangka ya bakal menjadi suatu pasangan, bakal menjadi suatu bakal mengganti status kami dari lajang dan akan menjadi seorang ayah. Saya menjadi seorang ayah, Dedek menjadi seorang ibu nantinya. Jika menilik ke belakang, banyak hal-hal yang kita nggak pernah sangka-sangka, tapi segala sesuatunya terjadi begitu aja gitu. Dan ini dreams to come true bagi saya, dimana saya bisa punya beberapa acara atau bisa dibilang wedding dream saya lah gitu. Cuma memang ada kekurangan di mana kita nggak bisa mengundang banyak orang, mengundang banyak tamu. Itu hal yang sedikit mengganjal di hati saya, tapi ya sudahlah, memang begitulah kenyataan yang terjadi. Kita patut syukuri juga apa yang terjadi. Di luar itu kita tetap bahagia, kita tetap senang. Saya juga tetap bersyukur sangat luar biasa lah. Kakak, itu rambutnya kakak udah panjang. Terus kenapa? Bukannya tetap harus dirawat dong sayang? Oh ya harus dong. Makanya kamu sebagai istri gimana dong cara kakak biar ngerawatnya? Kasih solusi dong sayang. Kan ada ini sayang tuh. Mana? Apa bantal? Bukan. Apa? Nih. Oh apa ini sayang? Ini nih sayang. Ini untuk rambut kakak dan ini untuk Dedek. Namanya SYB Hair Fragrance. Nih. Keren, mantap. Sayang ada dua. Ada Faris. Ini berarti untuk kakak nih. Ini dia untuk cowok, ini dia untuk cewek. Dari warnanya aja udah kelihatan ini warna pink untuk cewek. Sayang. Ini tuh kandungannya. Kandungan utamanya itu PQ7 sama keratin yang bikin apa ya, menutrisi rambut itu bagus. Kalau itu harus pakai setiap hari mas sayang. Iya dong. Selain dia bikin wangi, dia juga merawat kan. Jadi sayang rambutnya itu wangi terus sepanjang hari. Selain itu, ini tuh bisa untuk kayak menata rambut itu lebih gampang. Rambut itu lebih gampang dibenerin, lebih gampang dirapihin. Wangi lagi. Berarti kalau kakak lagi syuting nggak bawa matahari dong? Enggak dong. Terus ada lagi nggak manfaatnya sayang? Ada banyak. Jadi selain itu tuh, selain tadi bisa bikin rapih rambut, dia tuh rambutnya nggak lepek. Jadi nggak bikin, meskipun disemprot-semprot basah, nggak bikin rambut jadi lepek. Terus kakak kan sekarang udah sering motoran. Kalau kakak pakai helm tuh pas dibuka helmnya nggak apa. Oh iya bener ya. Kok kadang kan kalau kita habis buka helm tuh rambut begini tuh lepek. Berarti kalau ini enggak. Cakep. Nah ini buat cowok nih, buat cewek ada apa nih? Gimana nih kegunaannya dan manfaatnya apa? Kegunaannya sama untuk rambut, sama juga nggak bikin lepek. Kandungan aktifnya sama, PQ7 sama keratin, jadi bikin rambut nggak lepek, wangi, terus nggak lembab. Iya, pagi kamu kan berjilbab nih. Pakai hijab, iya. Lagi Dede pakai hijab, jadi ini bisa banget, ini ngebantu banget buat Dede nih. Kan biasanya suka apek tuh. Nah kalau pakai ini sebelumnya Dede pakein dulu, diratain. Tapi pakai yang pas sebelum pakai hijab kan? Nggak sesuai pakai hijab kan? Sebelum pakai hijab dong, kan kena rambutnya. Iya. Jadi nggak apek deh rambutnya. Gitu. Berarti kalau kakak berhijab, kakak pakai ini? Enggak dong sayang. Kalau anak kita pakai hijab baru pakai ini. Sayang, tapi ini bisa digunakan untuk berhari-hari loh. Soalnya ini 100 ml dan kemasannya juga kemasan yang efisien. Bisa dibawa kemana aja tuh. Yang begini tuh, bisa kakak taruh dalam jaket, saku jaket. Bisa kalau kakak kan orangnya tasnya kecil, bisa masukin. Iya. Simpel. Mantep nih SYB Hair Fragrance nih. Nah buat kalian juga jangan mau kalah sama kita. Kalian juga harus pakai ini produk dari SYB Hair Fragrance ini. Nah kalian juga jangan mau kalah sama kita. Kalian juga harus pakai produk ini karena bagus banget dan banyak banget manfaatnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya karena banyak banget informasi yang terkait di sana. Apa nama Instagramnya sayang? @syb_official.id. Ya, jangan lupa ya. Ayo kepoin ya. Wangi ya? Ini kakak harus kasih silintar sayang. Kita kadang-kadang bawa apa? Menghadirkan
atau melakukan beberapa rangkaian acara yang sesuai impian saya. Acara lamaran yang begitu luar biasa dengan kondisi outdoor, lalu dihadirin beberapa rekan keluarga, tamu dan lain-lain, ya partner segala macam lah yang hadir saat itu, dengan dekorasi yang sesuai dengan keinginan saya juga gitu ya, sesuai dengan apa yang ada dalam kepala saya. Dan tapi itu memang ide dari istri sih ya, dekor di lamaran. Lalu kita pindah ke acara pengajian, di mana acara pengajiannya juga berlangsung sakral, hikmat, tapi saat itu PPKM sudah mulai diberlakukan sedikit ketat lah gitu ya. Hanya ada keluarga-keluarga inti saat itu yang hadir. Lalu saya pun menjalankan proses di mana untuk pertama kalinya saya ngaji ya. Untuk pertama kali saya di depan umum saya ngaji, walaupun dengan keterbatasan saya, dengan sedikit kemampuan saya membaca Al-Quran, namun alhamdulillah diberikan kelancaran saat itu. Dan Dedek pun juga membaca surat Ar-Rahman ya, Dedek membaca surat Ar-Rahman kemarin. Itu juga pertama kalinya saya mendengarkan Dedek melantunkan ayat-ayat suci ya, luar biasa. Kita senang sih. Kita punya 2 acara saat itu. Acara yang hanya dihadiri keluarga inti, berlangsung private, dan ada pula acara yang disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh jutaan orang. Dimana memang kita dari awal juga berkeinginan ya saat itu ya, berangan-angan kalau memang kita berjodoh, kita pengen pernikahan kita disaksikan oleh fans kita yang udah mendukung kita sampai sejauh ini. Lalu hal itu pun terwujud. Ya, sekarang kami sedang berada di fase menantikan seorang anak ya. Kalau dipikir-pikir apa ya, saya gak bisa kata-kata untuk mengungkapkannya sebenarnya. Sebenarnya saya seorang anak biasa yang tadinya berpikir saya cukup menjadi karyawan. Saya dulu berpikir saat itu saya hanya sebagai karyawan, nikah dengan cara sederhana, hanya disaksikan keluarga inti. Lalu ternyata saya akhirnya melangsungkan pernikahan yang bisa dibilang luar biasa ya. Pernikahan yang ditayangkan di TV, dilangsungkan di TV, lalu ditonton banyak orang, luar biasa. Dan sekarang selain saya mendapatkan pernikahan impian saya juga mendapatkan istri yang saya impikan juga. Istri yang sesuai dengan kriteria saya, istri yang saya harapkan bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, istri yang bisa menjadi pelengkap keluarga saya nanti, dan istri yang bisa menjadi sosok ibu yang menjadi panutan buat anak-anak saya. Alhamdulillah sekali itu. Kalau dipikir-pikir memang saya sendiri masih nggak nyangka dengan apa yang terjadi ya. Lalu ya begitulah sedikit kilas balik ya, mohon maaf kalau memang kalimat saya agak sedikit muter-muter, tapi karena memang saya sendiri kalau dipikir-pikir masih nggak nyangka sih dengan apa yang terjadi. I'm so grateful. Kalau dari kamu? Seorang kakak aja bilang bahwa sampai saat ini masih merasa gak percaya gitu ya. Tapi ternyata perjalanan kita udah sejauh ini gitu. Sebentar lagi punya anak. Dimana menjalin atau membangun sebuah rumah tangga itu kan tidak semudah yang dibayangkan. Menyatukan 2 pemikiran yang berbeda, 2 karakter yang berbeda. Tapi justru dia selalu bilang bahwa itu adalah nikmat dunia yang Masya Allah ya. Maksudnya problematikanya yang ada di dalam rumah tangga tuh justru itu nikmatnya menurut Dede. Dimana Dede bisa belajar menjadi orang yang lebih baik, belajar pengen jadi yang terbaik untuk suami, untuk keluarga. Dan yang paling bersyukur buat Dede sih, Allah begitu cepat menjawab semua doa-doa Dede gitu, termasuk jodoh, maksud Bapak, rezeki. Jodoh, rizki ya kan, jodohnya dekat, rezekinya juga dikasihnya cepat, dekat. Alhamdulillah. Dititipkan, dikaruniai, dikasih kepercayaan gitu untuk punya anak cepat dengan segala ya banyak cerita lah. Prosesnya banyak, panjang, perjalanannya panjang, walaupun sebenarnya terlihat kayak cepat banget ya gitu. Oke, tapi seperti singkat ya. Bukan panjang sebenarnya. Sebenarnya perjalanannya singkat, cuma perjalanan banyak momen yang kita lewatin. Prosesnya banyak ya. Prosesnya banyak yang kita lewatin. Banyak momen yang Masya Allah ternyata ini begini ya. Kita dulu gini ya. Gak nyangka juga sih Dede, gak nyangka gitu. Ya, kan kita udah lewatin. Sekarang kita menuju fase dimana
kita harus belajar sayang, belajar sama-sama untuk menjadi orang tua yang menjadi teladan. Karena bagaimanapun anak ini yang menjadi teladannya adalah orang sekitarnya, yaitu ayah dan ibunya pastinya. Dan sesuatu anugerah yang luar biasa yang Allah titipkan ke kita. Bagaimanapun kita harus menjaganya, mendidiknya sebaik mungkin ya. Karena dia ini sekarang di surga loh. Dia di surga, lalu sekarang dititipkan di sini melalui rahim kamu. Dia rela meninggalkan surganya demi kita. Maka kita harus benar-benar menjaga dia, menjaga anak ini sekuat kita, semampu kita. Ini segalanya semuanya. Buat diri sih justru malah yang membuat diri jadi semangat hidup, kuat dalam hal apapun gitu. Yang dipikirin tuh bukan mikirin diri sendiri, tapi justru bentar lagi dia punya anak. Justru yang mau menjadi apa ya, kayak kalau ada hal apa-apa nih, hal misalkan diri mau ngelangkah, pasti yang diri pikirin tuh ntar anak diri gimana gitu. Mulai dari hal kecil aja kan kita harus kayak ngomong aja kan, kita harus ngomong yang baik-baik. Karena anaknya udah denger katanya gitu. Dari hal-hal kecil kan. Bener-bener. Ya udah. Halo, Mas Lar Junior, anak apa? Pertama kali nih kakak manggil diri kakak papa nih. Ya buat kamu, semoga kamu bisa menjadi anak yang berbakti ya. Kamu harus tahu bahwa kamu itu adalah segalanya bagi kami. Terlepas jadi apapun kamu nanti, kamu harus selalu ingat dari mana kamu berasal. Kamu harus ingat bagaimana perjuangan orang tua kamu sebelum kamu ada. Kamu harus ingat bahwa tidak ada hal yang mudah di dunia ini. Semua harus dengan kerja keras, dengan tekad, dan kami ingin kamu meneruskan sifat kerja keras dari kami, sifat selalu ingin belajar, tidak pernah berpuas diri, dan kamu harus bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Selain kamu harus sukses, kamu juga harus bisa mensukseskan orang lain. Juga pesan kami ini kamu simpan nak, dan Papa percaya kamu pasti nanti akan jauh lebih baik daripada Papa. Amin. Assalamualaikum, anak kesayangannya Papa dan Bunda Leslar Junior, yang insya Allah punya hati yang baik. Amin. Punya hati yang rendah, orang yang bijaksana, baik budi. Amin. Terima kasih mungkin karena udah jadi penguat lah, terutama udah jadi penguat untuk kita berdua, sudah menjadi penyemangat untuk kita berdua. Bunda harap kamu bisa menjadi orang yang sukses, gak di dunia aja tapi sukses untuk urusan akhiratnya nanti. Bisa mengingatkan atau ngasih tahu Bapak dan Bunda soal agama nanti. Pokoknya kamu harus tumbuh menjadi orang yang berguna untuk banyak orang, terutama untuk keluarga. Dan ketika di masa remaja kamu nanti, ketika kamu merasa kesepian, jangan pernah lari atau jangan pernah pergi keluar, tapi isilah waktu yang menurut kamu itu membuat kamu sepi dengan mencari ilmu yang baik supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya pokoknya terakhir terima kasih ya telah menjadikan kami tempat bertumbuh, dan semoga kamu bisa bangga dengan kami. Dimana banyak perjuangan udah kami lewatin. Sekali lagi semoga kamu bisa selalu bangga punya orang tua seperti kami. Kami bisa berjuang sendiri di sini tanpa privilege, berjuang dari nol, dan sesuai dengan harapan Papa dulu. Papa nggak pengen anak Papa merasakan kesusahan yang pernah Papa rasakan dulu, insya Allah. Dan semoga salah satu hal itu yang membuat kamu bangga punya orang tua seperti kami. Ya, kami sayang kamu. Semoga nanti ketika kamu dewasa kelak, kamu akan menemukan pasangan yang tepat. Kamu hanya perlu menemukan pasangan yang tepat untuk menuju kebahagiaan kamu. Love you.